Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Kelas 10. Hari ini kita mulai pembelajaran kita yang pertama melalui video pembelajaran. Saya ingin mengajak kalian sambil jalan-jalan ke ruang-ruang kelas. Ini lantai 1 ya. Ini ruang-ruang kelasnya. Ini kelas PKN. Kemudian ini biasanya buat kelas ganti pakaian untuk penjas kalau olahraga. Kemudian ini sejarah Indonesia. Ini lagi baru direnov, jadi tempel-tempelannya nggak ada. Kemudian ini fisika. Kemudian ini, nah ini yang kadang disebut lorong IPS. Di sebelah sini geografi. Nah ini kelas saya sosiologi. Kemudian ini ekonomi. Kemudian di sana yang pojok sebelum toilet itu adalah kelas sejarah. Kita masuk ke kelas sosiologi. Oke, nah ini penampakan baru guys. Baru diganti, whiteboardnya ditambahkan kaca. Nah, ini baru aja dipasang. Jadi biar lebih keren lah ya. Ini ruangan kelas kita guys. Kelas sosiologi. Nah, kayak ginilah ya kira-kira. Oke, kita lanjut. Beginilah Anda semua kondisi kelas kalian nanti, kelas sosiologi dan umumnya kelas-kelas yang lain juga sama ya, yang ekonomi, sejarah itu ya kurang lebih seperti ini. Biasanya akan terpisah, ada blok kanan kiri. Nah, yang sana biasanya putri. Kemudian sebelah sini yang putra ya, seperti itu. Tapi kadang di setiap kelas kadang beda-beda formatnya. Tapi kira-kira biasanya seperti itu ya. Biasanya putra putri seperti itu. Di kelas kita campur ya. Mungkin dari Ananda yang mungkin pesantrennya biasa terpisah, di sini di kelas dicampur. Ya hanya di asrama tentunya ya pastinya dipisah. Jadi untuk pembelajaran putra dan putri digabung. Baik Ananda semua, kita mulai ya. Jadi sosiologi, kita mulai dari sejarahnya. Jadi sosiologi itu lahir, kenapa lahir ada sosiologi? Sebenarnya semua ilmu itu sama kendalanya, munculnya, proses penyebabnya, yaitu ada keresahan. Ya, ada keresahan, kemudian mencari solusi, ada harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, itulah lahirnya sebuah ilmu pengetahuan. Begitupun sosiologi. Ya. Nah, berangkat dari sejarah sosiologi yang pertama kita lihat dari kelahirannya sendiri abad ke-19 awal. Ya. Nah, sebelum abad ke-19 sebenarnya sosiologi sebagai ilmu tatanan masyarakat, membicarakan masyarakat itu sudah ada dari zaman filosof-filosof Aristoteles, ya Socrates dan seterusnya. Tapi belum didefinisikan secara jelas sebagai ilmu sosiologi. Begitupun di abad ke-14 oleh Ibnu Khaldun dalam buku Muqaddimah, ya, itu udah ada rincian-rincian tatanan masyarakat yang sangat detail dan sangat spesifik. Tapi beliau tidak mengenalkan istilah sosiologi, ya. Tapi membicarakan masyarakat itu sudah dibicarakan dalam buku tersebut, ya. Nah, barulah pada abad ke-19 oleh Bapak sosiologi, nah ini kita udah kenal ya, Auguste Comte, ya, itu dikenalkan ilmu sosiologi. Ya, dia mengenalkan istilah sosios dan logos. Sosios yang berarti apa? Kadang diartikan sebagai kawan ya. Kemudian logos diartikan sebagai sebuah ilmu. Jadi sosiologi yaitu ilmu tentang kawan, tentang masyarakat. Dia mengenalkan itu dalam bukunya tentang filosofi positif, The Course of Philosophy Positive. Jadi kuliah tentang filosofi. Ya. Nah, Comte itu ada dikenal sebagai aliran positivisme. Apa itu positivisme? Bukan kayak pengertian yang biasa kalian pahami ya, positif negatif. Jadi positivisme itu adalah sebuah aliran pemikiran bahwa semua fenomena alam, fenomena sosial itu dapat diteliti, dapat ditelusuri sebab akibatnya secara logika, secara rasional, secara ilmiah. Nah, itu aliran positivisme. Jadi semua bisa
teliti ya. Semua bisa dipelajari secara ilmiah, secara logis dan rasional. Kenapa lahir sosiologi? Nah, ini ada dua peristiwa besar yang mengawali adanya ilmu sosiologi, yaitu revolusi industri dan revolusi Prancis. Seperti yang tadi saya awal bilang bahwa ilmu pengetahuan itu lahir dari sebuah keresahan. Sama ketika revolusi industri di abad ke-17-18 ya, itu kan ada perubahan, ada penemuan-penemuan baru ya, ada alat pintal yang bisa memintal, menjahit dan membuat bahan tenun ya. Kemudian juga ada mesin uap, Jamestoat ya. Nah, perubahan dari tenaga manusia ke tenaga mesin selain membawa dampak positif bagi kemajuan, percepatan sebuah industri, juga membawa dampak buruk. Apa dampak buruknya? Beralihnya dari tenaga manusia ke mesin. Sehingga apa dampaknya? Dampaknya adalah pengangguran. Ya, karena tenaga-tenaga manusia itu digantikan oleh mesin. Nah, itu dari keresahan itulah ya banyaknya pengangguran. Karena pengangguran apalagi runtutannya? Ketika ada pengangguran maka lahir kemiskinan. Ketika ada kemiskinan apa? Lahir kemudian kriminalitas. Ini jadi saling sangkut paut, saling terkait satu dengan yang lain. Kemudian apalagi peristiwa yang mendasari sosiologi, yaitu revolusi Prancis. Prancis yang pada saat itu awalnya adalah monarki absolut, kerajaan, dari mulai Raja Louis ya ke-13 ke-14, puncaknya 16 terjadi revolusi Prancis. Perubahan, masyarakat ingin kesetaraan, masyarakat menentang sistem kerajaan di mana raja sangat absolut, sangat mutlak kekuasaannya ya. Kita kenal di dalam revolusi Prancis bahwa raja adalah hukum itu sendiri. Nah, itu ditolak, ditentang oleh masyarakat seperti itu. Apa yang terjadi di revolusi Prancis sehingga melahirkan sosiologi? Ada perubahan struktur sosial di mana masyarakat tidak menginginkan ada stratifikasi, ada raja, ada bangsawan, ada rakyat jelata. Rakyat ingin semua sama, ya, semua setara. Nah, itu ya, proses perubahan struktur sosial itulah yang melahirkan ya rancangan ini ya, sosiologi sebagai sebuah ilmu. Nah, itu sejarah singkat kira-kira kenapa sosiologi itu lahir, kenapa ilmu sosiologi itu ada dan kita pelajari. Setelah perkembangan di abad ke-19 terus berkembang. Ya, ini kan perkembangan di Eropa. Dan tokoh-tokohnya bukan hanya Auguste Comte ya, Emile Durkheim dan lain sebagainya, Ferdinand Tones dan lain sebagainya. Bahkan sebenarnya pondasi sosiologi yang paling banyak itu dijelaskan itu justru bukan oleh Auguste Comte ya, tapi oleh sosiolog-sosiolog lain. Tapi memang dia sangat berjasa tadi mengeluarkan istilah ini, kemudian istilahnya menancapkan pondasi ya, apa itu sosiologi. Tapi pengembangannya, dinding-dindingnya, tiang-tiangnya istilahnya itu dikembangkan oleh para sosiolog yang lain di Amerika, kemudian sampai ke Indonesia. Nah, di Indonesia itu akhir abad abad ke-20 ya, abad ke-20 ya, abad ke-20. 1945 ketika tahun kemerdekaan, sosiologi baru mulai masuk ke Indonesia seperti itu. Demikian siang tentang sejarah, kita nanti lanjut ke berikutnya.